Siap. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Oke, izin subscribe. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, silakan dimulai dari Mas Dani. Baik, terima kasih Mas Aan. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tatang, yang saya hormati juga rekan-rekan kelas Q, manajemen proyek konstruksi teknik sipil ITS. Selamat malam. Izinkan kami kelompok 4, saya dan Mas Aan akan mempresentasikan tentang hasil tugas kelas proyek yang betul peningkatan daya saing perusahaan konsultan lingkungan dengan penerapan manajemen strategi. Next, Mas. Nah, ini untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Hafiz Dhani Aslam, dengan rekan saya, Mas Aan Franciscus Saverusaan. Next. Nah, untuk outline-nya kami ada 8, yaitu yang pertama kami menjelaskan terkait data penelitian kami di mana, lalu konsep dan detail BMC-nya seperti apa, lalu kita analisis IFE dan EFE-nya, lalu yang keempat ada analisis SWOT, lalu CPM, Space Matrix, lalu ada IE Matrix, dan yang terakhir ada QSPM. Next. Nah, untuk data lokasi penelitian kami sendiri, kami memakai perusahaan konsultan lingkungan PT Konsultan Lingkungan X, yang merupakan perusahaan yang melayani jasa konsultasi lingkungan, konstruksi bangunan pengolahan lingkungan, lalu ada pembuatan dokumen di bidang lingkungan hidup, serta ada pelatihan dan sertifikasi yang terlisensi BNSP. Next. Nah, untuk visi dari perusahaan ini yaitu menjadi konsultan lingkungan yang unggul dengan menjunjung nilai profesionalitas, kredibilitas, dan integritas dalam upaya meningkatkan kelestarian lingkungan. Lalu misinya ada 3 yang sesuai dengan visi yang sudah dijelaskan di atas tadi. Next. Nah, untuk konsep BMC-nya, next, kami membreakdown ada 9 perspektif dalam BMC. Ini kami breakdown dulu satu persatu. Yang pertama ada customer segment, yaitu siapakah, kita harus tahu siapakah target market yang akan dituju. Itu untuk perusahaan konsultan lingkungan ini ada perusahaan farmasi, lalu ada industri makanan, perusahaan real estate, perusahaan tambang, konstruksi, dan hingga agribisnis. Next. Nah, setelah kita tahu customer segmentnya, kita juga harus tahu value apa yang dapat kita berikan untuk memenuhi keinginan dari customer segment yang udah kita jabarkan tadi di slide pertama. Yang ini adalah namanya value proposition. Value proposition-nya yaitu adalah konsultasi lingkungan dengan harga value for money, lalu ada desain dan konstruksi IPAL dan TPS P3 sesuai dengan peraturan yang paling update, lalu ada penyusunan dokumen lingkungan sesuai dengan analisis para tenaga ahli yang kami miliki, dan lain-lain. Next. Nah, setelah kita menentukan value proposition, kita tentukan channelnya. Apa itu channel? Yaitu bagaimana cara kita mengirim value yang sudah dijelaskan tadi ke target pelanggannya. Caranya bisa lewat website, lalu ada sosial media perusahaan, dan ada training serta sertifikasi. Next. Nah, selanjutnya kita tentukan cara membangun dan menjaga hubungan dengan customer nanti seperti apa yang dinamakan dengan customer relationship. Yaitu bisa melalui kontak melalui WA perusahaan, lalu ada bisa kontak melalui telepon dan email, lalu mengikuti komunitas hingga face to face. Nah, hal ini dilakukan supaya pelanggan dapat melakukan repeat order atau menambah lagi pelayanan yang bisa dilayani. Next. Nah, untuk revenue stream itu dari manakah nanti sumber pemasukan ketika bisnis ini berjalan. Nah, untuk dananya itu bisa berasal dari penjualan jasa konsultasi, ada penjualan jasa konstruksi, lalu ada jasa pendampingan pengisian proper, lalu pelaporan online, studi kelayakan, dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya kita tentukan key resources-nya, yaitu sumber daya apa yang
nanti dibutuhkan dalam bisnis ini. Nah, sumber daya ini bisa berasal dari sumber daya manusia dengan knowledge dan skill di bidang lingkungan dan sipil, sertifikat tenaga ahli, lalu ISO, dan ada peralatan sampling laboratorium. Next. Setelah itu kita juga harus tahu aktivitas apa yang harus dilakukan supaya bisnis konsultan lingkungan ini dapat tetap berjalan nantinya, yaitu ada proses penyusunan dokumen lingkungan, ada konstruksi bangunan pengelolaan lingkungan, ada pendampingan dan peninjauan lapangan, serta yang terakhir ada melakukan pelatihan dan sertifikasi di bidang lingkungan. Next. Selanjutnya kita harus juga partner bisnisnya itu nanti siapa aja yang dinamakan dengan key partner. Nah, itu bagaimana key partner ini dapat bisnis konsultan lingkungan ini. Ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Dinas Lingkungan Hidup, kontraktor, subkon, universitas, dan hingga asosiasi konsultan. Next. Dan yang terakhir, kita harus tahu juga terkait biaya apa saja yang harus dikeluarkan di dalam bisnis ini nantinya. Cost structure-nya itu nanti seperti apa. Nah, biaya yang harus dikeluarkan ada gaji atau upah karyawan tetap, lalu ada sewa office facilities kantor, lalu operasional kantor sendiri meliputi listrik, air, internet, dan biaya asuransi karyawan. Selanjutnya Selanjutnya kami tuangkan ke-9 perspektif tadi yang sudah kami breakdown ke dalam tabel BMC atau Business Model Canvas seperti ini. Next. Nah, untuk stage 1-nya mungkin bisa dijelaskan dan dipaparkan oleh Mas Aan. Kepada Mas, dipersilakan. Baik. Terima kasih Mas Yani untuk paparan tentang BMC-nya. Oke, untuk stage 1 ini, jadi ada input stage, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama mengenai IFE, kemudian CPM, dan juga IFE-nya. Nah, untuk IFE-nya atau Internal Factor Evaluation, di sini ada dua hal yang kita bahas, yakni mengenai kekuatan atau strength dan juga kelemahan atau weakness. Ada beberapa hal atau poin atau faktor kunci internal yang bisa kita lihat. Yang pertama untuk strength-nya, di sini ada koordinasi kerja antar karyawan yang sangat baik, kemudian harga jual tidak terlalu mahal, tim pekerja yang berpengalaman, sampai memiliki relasi yang kuat dengan customer segment. Nah, untuk kelemahannya, di sini ada masih minimnya peralatan laboratorium, jumlah karyawan yang masih sedikit, struktur organisasi yang belum baik, metode promosi yang belum baik, sampai perencanaan bisnis plan yang kurang optimal. Jika kita lihat ke kolom berikutnya, di sini ada kolom bobot, rating, dan skor. Jika dilihat total untuk bobot ya ini 1. Nah, rating ini kita memiliki skala 1 sampai 4, dan skornya untuk IFE didapatkan 2,45. Selanjutnya mengenai IFE atau External Factor Evaluation. Di sini kita membahas untuk opportunity dan juga threat. Nah, faktor kunci eksternalnya antara lain untuk opportunity-nya bisa menambah jumlah karyawan atau banyak adanya beberapa karyawan yang sedang studi lanjut dan pembangunan di berbagai sektor yang bergerak naik. Sedangkan untuk ancamannya banyaknya jumlah pesaing di bidang lingkup bisnis yang sama, kemudian keterlambatan pembayaran termin, penghambatan instansi pemerintah dalam melakukan feedback dokumen, dan juga harusnya ada pemberian imbalan berupa presentasi atau insentif dari nilai proyek. Kemudian kita bergerak ke bobotnya, di sini juga sama, untuk total bobotnya 1, kemudian rating kita pakai antara skala 1 sampai 4. Dan skornya yang kita dapat di sini, yakni 2,24 untuk IFE. Selanjutnya kita melakukan CPM atau Competitive Profile Metric. Jadi ada beberapa critical success factor yang kita nilai di sini. Yang pertama yakni mengenai marketing, reputation, product quality, customer service, customer loyalty, price, dan juga financial position. Nah, kita coba membandingkan perusahaan kita dengan beberapa perusahaan sejenis, yakni PT ABC dan juga PT XYZ. Nah, jika di sini untuk perusahaan kami, PT Konsultan Lingkungan, itu mendapatkan total skor yang 2,8, sedangkan PT EDC itu 2,9 dan PT XYZ 2,55. Jadi di sini untuk metrik, jadi hasil metrik yang kita dapatkan, skornya itu di antara dua kompetitor. Kemudian kita masuk ke step 2, yaitu the matching step. Di sini kita membahas mengenai SWOT metrik, stress metrik, dan juga EA.
Nah, ini untuk SWOT-nya. Jadi strength, weakness, and opportunity dan threat yang dibahas di sini poin-poinnya sama dengan yang saya paparkan sebelumnya. Kemudian kita membahas mengenai internal strategic position dan juga external strategic position. Untuk aksis X di sini ada kompetitif atau CA dan industri atau IS. Untuk kompetitif nilai terburuknya ya ini -6 dan juga terbaiknya itu -1. Di sini untuk poin dari kompetitif seperti kompetensi di dalam bidang sepak yang lingkungan, manajemen dan tenaga kerja yang berpengalaman, kemudian pengalaman melayani perusahaan yang besar, hubungan dengan customer segmen, dan sebagainya. Untuk nilai rata-ratanya didapatkan -1,5. Sedangkan untuk industri, di sini ada beberapa hal yang disoroti, yaitu permasalahan lingkungan, perubahan peraturan, permintaan untuk posisi dan situs semakin meningkat, dan penguasaan terhadap teknologi. Nah, di sini untuk industri, nilai rata-rata atau average-nya +5. Total aksis untuk ekspor kita mendapatkan +3,5. Ini didapatkan dari +5 dikurang 1,5, average 1,5. Kemudian untuk aksis Y-nya, di sini ada financial juga environmental atau FS dan ES. Jadi untuk average dari finansial kita dapatkan +4,33, sedangkan untuk environmental kita dapatkan average-nya -1,67. Total aksis skornya kita dapatkan +2,66 dari 4,33 dikurang 1,67. Kita coba mengeplotkan dalam space metric. Jadi dengan jika dilihat di sini untuk sumbu aksis X dapatkan 3,5 dan juga sumbu aksis Y itu 2,66. Jadi suggested strategi type-nya di sini agresif. Kemudian kita coba masuk ke IE metric. Sebelumnya kita mendapatkan nilai IFE-nya 2,45 dan juga nilai EFE-nya 2,24. Jika kita masukkan ke dalam tabel ini, kita masuk ke dalam poin 5, yaitu hold dan maintain. Jadi ini untuk IE metric conclusion-nya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini skor bobot IFE adalah 2,45 untuk sumbu X dan juga bobot untuk IFE-nya 2,24 sebagai sumbu Y yang berada pada sel 5 yang saya sebutkan tadi, yakni hold dan maintain. Jadi strategi-strategi umum yang dipakai yaitu strategi market penetration dan juga product development. Kemudian yang terakhir, yakni the final decision stage, kita menggunakan QSPM atau Quantitative Strategic Planning Metric. Nah, jadi menurut David and David, strategic generic itu ada 4. Ini pertama vertical integration strategi, intensive strategi, dan juga diversification strategi. Satu lagi yakni defensive strategi. Kemudian ini untuk GSPM-nya. Jadi strategi kita bagi menjadi 3, yaitu bertahan, diversifikasi, dan intensif. Untuk poin strategi 1, total skornya 62,9, strategi 2 5,78, dan strategi 3 yang intensif 6,76. Jadi di sini untuk yang total strategi yang kita dapat ini pasnya 6,76 dari strategi intensif. Rencana strategi yang digunakan yakni market development strategi, product development strategi, dan juga market penetration strategi. Kemudian itu resume untuk rencana. Jadi strategi goalnya kita pakai adalah metrik PA, rencana strateginya market penetration, dan juga product development. Sedangkan untuk metrik space-nya kita golongkan dalam agresif, ini rencana strateginya penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan juga pengembangan produk. Sedangkan untuk strategi tool untuk yang metrik SPM, kita menggunakan market development strategi, product development strategi, dan juga market penetration strategi. Demikian yang disampaikan dari kelompok 4 atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Tahan dulu ya, Mas Riki. Saya ingin satu kelompok lagi supaya kita bisa diskusi. Saya minta grup 1. Grup 1 siapa yang lupa? Akbar sama Dery, Pak. Oke, Akbar sama Dery, silakan. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. -15 menit ya. Baik, Pak. Selamat malam Pak Tatang dan rekan-rekan semuanya.
kami dari kelompok 1 ada Pak Akbar dan saya sendiri dari ingin mempresentasikan hasil evaluasi dan pengembangan bisnis pada aplikasi konstruksi migas studi kasusnya di PT ABC. Outline pembahasan kami ada company introduction, kemudian ada business model canvas atau BMC, kemudian ada perumusan dan pemilihan strategi di stage 1 ada IFA, EFA, dan CPM. Kemudian ada stage 2 itu matching stage, ada SWOT matrix, space matrix, dan EA matrix. Dan selanjutnya ada stage 3 ada decision stage, itu menggunakan QSPM atau quantitative strategy planning matrix. Kemudian ada summary dan reference. Kita masuk ke section pertama, company introduction. Nah, PT ABC ini adalah penyedia solusi rekayasa dan konstruksi utama yang terintegrasi sepenuhnya untuk industri energi. Perusahaan ini adalah anak perusahaan ABC Incorporate yang berpusat di Amerika Serikat. Kalau kita lihat di 4 gambar ini, produk-produk yang dihasilkan oleh PT ABC seperti modul, jaket, substructure, dan topside, NFPM, FPSO, Pak. Selanjutnya kita masuk ke business model canvas, di mana di tahap pertama itu ada customer segment, itu perusahaan-perusahahan domestik dan internasional di bidang oil and gas, energi, chemical, dan LNG. Selanjutnya masuk ke tahap kedua, value proposition. Ini merupakan keunggulan perusahaan PT ABC dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya seperti menghasilkan konstruksi yang aman dan berkualitas tinggi, jaminan keselamatan selama proyek konstruksi, tepat dalam waktu pelaksanaan konstruksi, sesuai budget, smart processes, dan peduli lingkungan. Kemudian ada channel-nya, terus ada customer relationship-nya, dan tahap berikutnya itu revenue streams-nya, di mana penghasilannya bisa didapatkan. Kemudian ada key resources-nya dari SDM sampai ke dana. Dan tahap ketujuh itu key activities-nya, merupakan pekerjaan yang dilakukan yang dihasilkan di perusahaan tersebut. Terus ada key partners-nya, dan yang terakhir itu cost structures-nya. Selanjutnya kita masuk ke stage 1, the input stage. Itu ada beberapa evaluasi yang dilakukan yang kita dapatkan dari expert yang menurut kita beliau merupakan seorang senior yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang engineering fabrikasi konstruksi migas. Ini hasil internal factor evaluation-nya, ya, di mana terdapat beberapa faktor di strength dan weakness, kemudian dinilai dan ditotalkan dengan nilai 2,61. Selanjutnya masuk ke EFA, External Factor Evaluation, di mana evaluasinya terhadap faktor-faktor eksternal ada di opportunities dan di threat-nya dengan total nilai 3,1. Kemudian kita masuk ke CPM, Competitive Profile Matrix. Ini menggunakan metode tersebut untuk menilai kritikal sukses faktor yang ditentukan dan kan dengan kompetitor-kompetitornya. Nah, dari hasil total nilainya ini didapatkan 3,08 untuk PT ABC, dan untuk company 2-nya, kompetitornya 2,89, dan company 3-nya itu 2,93. Dan disimpulkan bahwa PT ABC ini merupakan kompetitor terkuat dan company 2 merupakan kompetitor yang terlemah. Selanjutnya kita masuk ke stage 2, the matching stage, yang akan dilanjutkan oleh Pak Akbar.
Silakan Pak Ambar. Terima kasih Mas Dery. Setelah tadi tahapan input, kita masuk ke tahapan the matching stage atau tahapan penyelarasan. Kami menggunakan 3 matriks di sini, SWOT matrix, space matrix, dan IE matrix. Next. Untuk SWOT matrix, kita mengumpulkan strength, weakness, opportunities, dan threat, dan kita membentuk seperti yang terlihat di layar. Dan kemudian dari strength, dari keempat kriteria itu kita mengumpulkan strategi-strategi yang dapat dilakukan. Misalnya untuk strength dan opportunity strategis, kemudian weakness dan opportunity strategis, kemudian strength dan threat strategis, dan weakness dan threat strategis. Kami dapatkan di sini ada 10 strategis yang bisa dilakukan. Next. Kemudian untuk space matrix, di sini ada internal strategic position dan external strategic position. Untuk competitive advantage itu skornya rata-rata didapatkan minus 2,57, dan untuk industry strength 4,25, sehingga total aksis untuk X score itu adalah 1,68. Sementara untuk financial strength dan environmental stability, dari rata-rata financial strength itu 5 dan environmental stability itu minus 2,5, sehingga total aksis Y score adalah 2,5. Next. Dari matriks tadi didapatkan tipe strategi yang disarankan yaitu agresif, didapatkan 1,68 dan 2,5, dan beberapa strategi yang bisa dilakukan yaitu integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Next. Untuk IE matrix, kita ambil dari hasil IFE dan EFE, didapatkan nilai IFE 2,61 dan EFE 3,1. Dia masuk di kotak nomor 2, di kuadran nomor 2, yaitu tumbuh dan berkembang. Strategi yang digunakan di sini adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Next. Kemudian masuk kepada tahapan keputusan menggunakan quantitative strategic planning matrix. Next. Di sini kita kumpulkan key factor tadi yang dari opportunity, strength, dan weakness. Kemudian ada weight yang sudah dijelaskan tadi di IFE dan EFE. Kemudian ada attractive score untuk tiga alternatif strategi yang didapatkan dari hasil IE matrix, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Maka akan didapatkan masing-masing total attractive score untuk strategi pertama itu 5,72, kemudian yang kedua adalah 5,7, dan yang ketiga adalah 5,96. Dari 3 strategi ini yang memiliki skor tertinggi adalah strategi pengembangan produk. Next. Nah, untuk summary, seperti yang dijelaskan tadi, space matrix kita dapatkan rencana strategi yaitu integrasi ke depan dan horizontal, kemudian penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Untuk IE matrix didapatkan penetrasi pasar, pengembangan produk, dan ketika menggunakan KSPM kita dapatkan nilai yang terbesar adalah pengembangan. Next. Itu tadi pembahasan kami. Referensi adalah dari mata kuliah yang telah dibawakan Bapak Latang Ahmad Taufik, dan tentunya dari wawancara dengan expert. Terima kasih yang kami bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya lupa masih di mute. Baik, terima kasih.
Silakan ditutup dulu layarnya. Oke, tadi ada yang mau bertanya. Ricky, ada pertanyaan? Disampaikan bertanya, Pak. kemudian ke grup mana? Oke. Izin bertanya kepada grup 4, Pak, kepada Oke. Mas Dani. Tadi kan di Baik, Mas. kesimpulan, Hmm. baik Pak. Tadi kan di kesimpulan dijelaskan resumenya Pak, Mas Dani sama Mas Aan ya. Cuman di situ kan untuk yang space metric itu kan ada 5 kalau untuk agresif. Tapi yang dimasukkan cuma 2. Boleh saya share screen ya, Mas? Mana Pak? Boleh saya share screen Boleh, mungkin boleh silahkan Pak. Boleh, biar Pak. gampang. Ya. Mohon izin Pak Tatang ya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Yang ini ya, Mas ya. Betul, betul Mas Dani. Nah, Iya, itu kan Mas. kalau di matrix space itu kan harusnya ada 5 ya. Itu yang belum integrasi depan, belakang, samping, horizontal, dan yang terakhir itu diversifikasi. Nah, itu mungkin apakah ada semacam kebijakan dari kelompok 4 ini, kenapa itu tidak dimasukkan untuk itu? Yang ingin saya tanyakan, Mas. Terima kasih. Yang space ini ya, Mas ya. Betul, Mas Oh Dani. iya. Ya. Baik, Mas. Nah, siap. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Pak Tatang ya. Silakan. Baik. Nah, iya Mas, setelah saya dan Mas Aan konsultasi dengan para expert yang menilai di Space Matrix, sebenarnya Mas, saya buka yang Space Matrix. Nah, itu untuk suggested strategy-nya kan memang posisinya ada di tingkat agresif, dan yang kami masukkan tadi ada penetrasi pasar dan ada market development ya Mas ya. Nah, itu tadi sesuai dengan hasil dari penilaian di bagian CPM itu untuk skor dari marketingnya itu adalah 2, yaitu mungkin menurut penilaian dari para ahlinya yang punya skor terendah itu harus ditingkatkan lagi dari marketingnya. Lalu di bagian product quality, product development tadi itu nilainya ada 4, yaitu merupakan skor tertinggi yang mungkin harus dijaga untuk product development seperti itu. Jadi yang dimasukkan di bagian sebenarnya kan ada 5, jadi yang dimasukkan di bagian itu hanya ada 3 seperti itu. Menjawab pertanyaannya? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, berikutnya Dani ada pertanyaan? Itu masih di mute. Oh iya Pak, ada Pak. Saya ingin bertanya terhadap kelompoknya Pak Akbar terkait Oke. yang bagian QSPM Pak. Oke. Nah, itu untuk perhitungan alternatif strateginya untuk strategi 1, 2, 3 hitung itu yang dimasukkan apakah harus tulan di kelompok? Iya Pak. Halo? Ya. Apakah sudah jelas Pak? Putus. Iya. Iya, jadi saya ingin tanya terkait QSPM itu yang dimasukkan ke dalam pilihan alternatif strategi itu yang dihitung apakah merupakan strategi generik atau merupakan strategi utama, karena ada perbedaan antara kelompok saya dengan Pak Akbar. Kalau di kelompok saya itu yang kami masukkan untuk alternatif strateginya adalah strategi generik Pak, yaitu intensif untuk strategi 1, strategi 2 diversifikasi, dan 3 bertahan. Tapi kalau punyanya Pak Akbar itu langsung dimasukkan Mas Dery dan Pak Akbar itu langsung dimasukkan strategi utamanya Pak, seperti penetrasi pasar dan lain-lain. Itu sih Pak. Oke, silakan langsung dijawab.
Bisa di-share, Mas Dery. Jadi untuk QSPM ini kami mengambil hasil dari IE Matrix. Jadi ada tiga alternatif strategi yang didapatkan dari hasil IE Matrix itu, yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Dan juga tiga alternatif ini juga beririsan dengan hasil dari Matrix. Coba ke Space Matrix, Mas. Space Matrix itu next. Space Matrix itu ada penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Dan untuk yang IE Matrix juga ada penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Maka kita ambil tiga strategi itu untuk dianalisa di QSPM. Gitu, Mas Dani. Oh, baik, berarti berdasarkan itu ya Pak, dari Space Matrix sama IE-nya tadi itu ya Pak ya. Iya. Siap. Oke, Terima kasih Pak Akbar. Ya. baik. Berikutnya Mas Akbar. Iya Pak, saya mau bertanya untuk kelompok 1, kelompok 4, bisa dibuka ininya dulu mungkin Mas Dani. Customer segment yang di awal-awal tadi, apakah customer segment itu tidak terlalu luas? Karena di situ hampir semua lini ya, ada farmasi, makanan dan minuman, real estate, sampai ke perusahaan tambang dan konstruksi. Tentunya konstruksi ini juga sangat luas ya, ada jembatan, ada konstruksi seperti yang kami bahas juga, oil and gas, dan lain-lain. Kemudian ada peluang, disebutkan bahwa lingkup bisnis peluangnya mau ditambah. Nah, itu ditambah maksudnya bentuk bentuk bisnisnya atau gimana area bentuk atau areanya gitu. Kemudian yang kedua tadi yang Space Matrix, mungkin ini koreksi dikit aja. Space Matrix, Mas Dani. Mungkin yang kan dia 3,5 ya dan 2,66. Mungkin listnya itu antara 2 dan 3 untuk yang Y-nya ya. Jadi 3,5-nya udah di situ lokasinya, udah benar, tapi yang 2,66 kayaknya lewat dia. Kemudian Ada akselerasi maksudnya, kenaikan kelasnya. dia kalau kita lihat itunya 3,5 itu kayaknya. Iya. Kalau dilihat grafiknya. Betul Pak Akbar. Terima kasih untuk koreksinya. Yang ini Siap. kita Dan yang terakhir tentang GSPM juga tadi, kayaknya sudah terjawab tadi dari penjelasan Mas Dani, strategi 3 itu penentuannya dari mana? Karena kami penentuan strategi 3 strategi itu dari hasil IE dan SPACE. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada catatan kecil dari saya ya untuk ini secara umum untuk semua kelompok. Ya, jadi saya harus lihat dulu catatannya mana. Baik, gini, untuk proyek kelas ini sebetulnya harapan saya adalah penyajiannya meskipun mungkin buat teman-teman agak sedikit berbeda ya formatnya. Tesisnya kapan? Kalau buat teman-teman angkatan ini. Halo? Mulai di semester depan, Pak. Oh, semester depan, Pak, ya. Semester depan tuh semester 3 gitu atau 4? 4. Oh, 4. 4, Pak. 4 awal ya. Oke, baik. Nah, harapan saya sebetulnya ini bisa menjadi
apa namanya vehicle untuk berlatih gitu ya. Jadi biasanya di tulisan-tulisan ilmiah itu kita perlu mulai menyajikan secara sistematis. Mulai misalnya dari awal tuh, saya ingin tahu kenapa Anda mengangkat topik itu. Awalnya kan semuanya sama gitu ya, menyampaikan tentang manajemen strategik di sebuah perusahaan. Kalau itu saya kira tidak terlampau perlu gitu ya. Karena kenapa? Ya karena sebetulnya kan kita sudah belajar sejak selama 7 pertemuan itu memang arahnya ke sana. Tapi yang saya harapkan dari proyek kelas itu Anda bisa mencermati apa yang terjadi di perusahaan yang Anda angkat itu. Ada case spesifik nggak? Tapi dari perspektif manajemen strategik. Tentu Anda bisa berbicara dengan misalnya saja pimpinan atau orang-orang lain gitu ya untuk melihat kira-kira apa isu yang penting untuk diangkat. Jadi tidak harus terlampau luas gitu ya, tetapi hal yang spesifik yang relevan dengan manajemen strategi. Sehingga di tahap awal ya itu disampaikan di latar belakang itu Anda membangun case, urgensinya di mana ya. Mirip dengan kalau mau membuat tesis. Tesis itu nggak mengangkat isu yang terlampau luas. Karena kalau terlampau luas, terlampau sulit, nggak selesai-selesai kan. Nggak lulus-lulus nanti gitu kan. Jadi spesifik, tapi memang dia penting. Untuk siapa ya? Untuk perusahaan, bukan untuk kita. Jadi bukan dalam rangka menempuh program S2 di manajemen konstruksi kan nggak gitu ya. Kalau Anda di SMA atau S1 mungkin begitu ya menyampaikan. Tapi biasanya mengangkat isu yang real. Jadi gitu ya. Sehingga nanti setelah latar belakang mengangkat, oh ini loh pentingnya. Itu di rumusan masalah. Itu definisikan yang spesifik. Apa yang akan Anda pecahkan. Yang menjadi perhatian. Gitu ya. Jadi mungkin entah 2 atau 3 masalah yang boleh disajikan dalam satu kalimat sih boleh saja, tetapi yang penting kan pembaca paham, ya. Atau boleh diurai sampai 2 atau 3 poin permasalahan. Nah, kemudian nanti setelah itu Anda sampaikan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian itu dalam rangka menjawab rumusan masalah tadi. Gitu ya. Jadi entah apapun. Jadi yang penting relevan dengan case yang Anda angkat. Jadi tidak harus apa yang terlampau luas manajemen strategik. Ya, kita nanti nyampainya ke bahasan bukunya David and David dong gitu ya. Karena akan sangat menarik tuh kalau misalnya Anda mengangkat, wah ini kayaknya harus dipecahkannya dengan balance scorecard. Atau ini harusnya dipecahkan dengan design thinking dan sebagainya. Itu akan menarik untuk didiskusikan dan diselesaikan di bagian kedua paruh semester. Itu kan nanti di bagian kedua itu ada pembahasan tentang balance scorecard, ada change management dan sebagainya. Jadi arahnya ke sana. Itu sehingga penyajiannya itu mirip dengan sebuah paper atau seperti tesis. Harapan saya sebetulnya seperti itu. Jadi nanti berlanjut terus. Anda belajar bagian apa? Oh ini memperkaya, menguatkan, gitu ya, mempertajam dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Secara umum sih menarik semua ini, empat-empatnya gitu ya. Tapi terlalu umum. Secara umum menarik tapi terlalu umum. Itu. Yang kedua gini, supaya tidak misleading, apa yang dibahas tadi ya, misalnya tentang input stage kita menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Kemudian di matching stage ada beberapa metode yang ditawarkan oleh David and David dan seterusnya. Itu jangan ditelan mentah-mentah. Gitu ya. Kita perlu melihatnya dan menerapkannya secara kontekstual. Tadi misalnya ya contohnya kenapa kita mengambil dari sebetulnya jatuhnya di kuadran 1 semua.
Tapi kenapa satu kelompok mengambil strategi tertentu, kelompok yang lainnya beda gitu kan? Nah, yang sebetulnya yang penting adalah argumentasinya. Nah, argumentasi itu harus didukung evidence kan? Kenapa begini? Karena PT ini menghadapi persaingan seperti ini. Gini. Nah, itu barulah kita bisa membangun argumentasi kenapa strategi yang dipilih yang kita anggap sesuai adalah ABC. Sementara grupnya Mas Akbar dan Mas Dery itu adalah pilihan strategi DEF. Apakah boleh berbeda? Boleh saja. Why not? Kan mungkin saja situasinya beda. Ya, bidang yang ditangani juga beda kan. Yang satu di konstruksi ya di ininya, kemudian satunya lingkungan gitu. Jadi selalu ada challenge yang mungkin saja sangat spesifik sektor gitu. Jadi itu yang sebetulnya yang perlu disampaikan. Kalau enggak kan bisa berdebat kusir kan. Ya. Kalau buku pasti hanya memberikan pilihan-pilihan saja. Tetapi ketika itu diterapkan ya harus sesuai dengan konteks. Dan Andalah yang paling tahu apa konteks yang paling sesuai dengan pilihan strategi tadi. Poin ketiga, tadi saya senang bahwa teman-teman menyampaikan, meskipun saya nggak tahu ya benar atau tidak, seberapa dalam atau dangkal Anda melibatkan expert. Gitu. Jadi jangan sampai menerapkan tadi metode-metode itu sendiri gitu ya, terus angkanya dari langit gitu ya. Meskipun Anda punya kemampuan paranormal ya, kalau untuk kepentingan kelas ini nggak benar gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi Anda harus melibatkan banyak pihak dalam memberikan judgement tadi gitu ya. Jadi jangan merasa wah ini saya yang paling tahu gitu ya. Kalau kita yang menilai sendiri pasti ada bias bagus, pasti itu sudah pasti, nggak mungkin tidak. Jadi untuk menghindari atau mengurangi bias tadi memang sebaiknya melibatkan expert. Expert itu tidak harus seorang profesor gitu, tapi boleh jadi dari kelompok calon customer atau customer kita yang penting, atau mungkin mitra kita dari akademisi dan sebagainya. Yang penting kita diberikan insight yang seimbang, sehingga banyak sebetulnya caranya ya, dengan misalnya lewat, kalau mau agak sulit supaya ilmiah itu misalnya dengan Delphi metode Delphi, ada juga dengan cara yang lain. Apalagi kalau seperti ini banyak hal yang sebetulnya kan seringkali research-nya kalau strategic management itu mixed method, dari penelitian kuantitatif sampai kualitatif. Tidak bisa kita hanya mengandalkan angka-angka. Meskipun kuantitatif strategic matrix ya, QSPM planning matrix, itu tetap saja ada unsur-unsur subjektivitas, ada unsur-unsur judgment-nya. Nah, bagaimana caranya misalnya kita melakukan validasi? Ada yang tahu nggak? Misalnya tesis Anda tuh melibatkan tadi ya judgment yang sifatnya kualitatif. Gimana? Kalau dosen penguji bertanya, gimana caranya melakukan validasi dan uji reliability atau kredibilitas? Pernah diajari nggak ada mata kuliah yang menyampaikan itu, membahas itu? Ada mata kuliah tentang tesis metodologinya kan? Ada Pak. Ada ya. Nah itu nanti coba ditanya ya, biasanya sedikit kita mengupas itu. Ya jadi kalau di penelitian yang kuantitatif secara statistik biasanya kita kan menggunakan
product moment Pearson gitu ya, kemudian reliability-nya dengan menggunakan Cronbach Alpha gitu. Tetapi kalau kualitatif seperti apa? Kualitatif misalnya antara lain dengan triangulasi dan sebagainya. Nah itu kita perlu tahu meskipun bukan ahli ya, perlu tahu supaya nanti hasil riset kita itu ya valid, ya dipercaya gitu ya, tidak asal-asalan. Sebetulnya seperti itu yang kita harapkan dari project kelas. Tentu saja project kelas ini kecil ya, untuk berlatih aja gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari selama 7 pertemuan sebelumnya. Nanti 7 pertemuan berikutnya juga Anda mudah-mudahan mendapatkan wawasan dan keterampilan baru yang berguna dalam rangka tadi yang mempelajari strategic management. Oke, baik. Saya kira itu catatan dari saya. Selebihnya kita bisa segera mengakhiri. Maaf Pak, Kalau ada pertanyaan, ya. tadi pertanyaan saya belum dijawab sama kelompok 4. Oh, apa? Ada pertanyaan yang belum dijawab? Iya Pak. Apa? Silakan Mas Dhani. Saya ulangi. Ya, baik Pak Akbar. Terima kasih Pak, sudah diingatkan ya Pak. Baik, izin share screen lagi ya Pak ya. Nah, tadi untuk pertanyaan yang pertama itu ada di customer segment ya Pak. Tadi, bentar. Nah, untuk customer segment ini memang lingkup dari perusahaan konsultan lingkungan X ini berada di ada 7 ini Pak, ada 7 ini. Jadi mungkin memang lingkupnya ini, jadi tidak bukan apa ya, bukan terlalu luas, tapi memang ini. Lalu untuk perusahaan konstruksi itu memang banyak, ada kalau kita belajar konstruksi ada bangunan jembatan, ada gedung bertingkat. Nah, kita dan lain-lain. Nah, kita itu menyasar semua perusahaan konstruksi, Pak, karena setiap dari bangunan itu pasti harus dianalisis dari untuk dokumennya, lalu cara cara dan metode konstruksinya supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, nanti itu dapat dituangkan di dalam dokumen lingkungan. Seperti itu, Pak. Lalu yang pertanyaan kedua itu terkait untuk penambahan lingkup di peluang. Penambahan lingkup di peluang itu Itu yang ya, sehingga lingkup bisnis bisa bertambah. Jadi lingkup bisnis itu di apanya, di areanya atau jenis kas. kalau untuk saat ini untuk penambahannya ada di apa lingkup bisnisnya Pak. Jadi mungkin bisa ditambahkan lagi untuk lingkup bisnisnya, ada misalnya membuka laboratorium atau penambahan eh, pembuatan dokumen andalalin, lalu ada eh, bisa masuk ke bangunan sipil dan sebagainya, seperti itu Pak. Baik Mas, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mas Aan. Ya, kebetulan kalau untuk yang customer segment tadi, sejauh ini itu merupakan yang sudah servis ya. Jadi kayak namanya perusahaan konstruksi ini memang luas Pak Akbar. Kita mencoba menggandeng semua stakeholder, terutama perusahaan konstruksi, karena dengan ini kita juga bisa mendapatkan proyek-proyek meskipun dia bukan dari ranah kita. Jadi meskipun dia punya kontraktor jembatan atau konsultan jembatan, tapi kalau mereka punya channel, kita juga bisa mendapatkan proyek dari mereka. Kemudian yang tadi yang berikutnya apa sih? Untuk peluang ke depan ya, itu karena kita bicara mengenai future ya.
Jadi kemungkinan-kemungkinan seperti membuka kantor cabang ataupun membuat sister company dan semacamnya. Jadi kita bicara peluang di masa depan. Demikian Pak. Oke. Baik. Dery, ada pertanyaan lagi? Ya Pak Tatang, mau nanya, di the matching stage itu kan ada 5 matrix kan Pak? Itu sebenarnya harus dilakukan semua atau cukup ngambil beberapa saja Pak? Sesuai Tidak sama kebutuhan. sekali. Jadi itu adalah opsi-opsi yang sebetulnya kita ambil yang kita anggap paling sesuai untuk bidang pekerjaan perusahaan kita. Oke, Ya, baik Pak. jadi kadang orang ada juga yang tidak suka dengan SWOT, termasuk saya gitu ya. Saya paling menghindari itu karena SWOT itu kayak bukan mohon maaf ya, seperti kurang serius gitu ya. Kalau hanya mengidentifikasi apa faktor strength-nya kayak gitu ya. Kecuali kalau ada analisis yang lebih dalam. Ya, sampai dirumuskan mungkin ambil 3 paling penting gitu. Nah, itu baru lah. Tapi kalau enggak hanya melis aja, menyusun daftarnya gitu. Terus nanti setelah itu disajikan debat lagi kita. Gitu ya. Baik Yang Pak. jelas dari metode yang disajikan itu merupakan pilihan. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita perlu foto bersama untuk terakhir kalinya ya. Jangan Kalau Pak. pasang kameranya, apa namanya, kamera sama lampu ya kali ya. Pakai bedak Pak. Pakai bedak kalau kayak saya tetap aja hitam, Pak. Mana ini kok nggak keluar? Mudah-mudahan keluar. Oke. Baik. Pas mangap lagi. Oke, baik. Jangan lupa mengisi ya presensi. Izin Pak, mau Ya. nanya. Ya. Untuk minggu lalu materinya belum di-share Pak, yang tanggal 12 Pak. Minggu lalu itu kita membahas mengenai implementasi ya? Iya, tentang ada topik managing konflik juga. Oke, baik. Sebentar. Tentang implementasi. Sebetulnya ada sudah di YouTube ya. Bisa dilihat juga di YouTube. Implementasi. Oke, ini ada. Oke, saya taruh di grup ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, ada lagi? Presensi udah diisi ya? Untuk pertemuan terakhir belum ada form berita acara Pak. Mungkin minggu depan baru bisa diisi. Ya, nggak apa-apa. Untuk berita acara. Yang jelas nanti harus terisi karena kalau enggak dosen tidak bisa mengisi nilai. Nilainya jadi pending. Oke, baik. Pak. Baik, saya kira itu mohon maaf lahir batin ya. Dan mudah-mudahan Anda semua diberi kelancaran sehingga selesai dengan baik. Sampai Amin, Pak. mendapatkan Terima kasih Pak. Magister Manajemen Konstruksi ya. Magister Teknik, MT. Oh, Magister Teknik. Oke. Saya pikir spesifik ke prodinya. Oke, baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih
Wassalamualaikum Pak warahmatullahi Tatang. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya. Terima kasih, Iya. Pak. Terima kasih. Sampai ketemu. Sehat selalu, Pak. Pak Tatang. Sehat selalu, Iya, Pak. Pak.